Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfat dari kelas C dengan NIM 6009001211074, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Ingin menjelaskan tentang bijak dengan bermedia sosial dengan mata kuliah ilmu fikih, dengan menjelaskan tentang dampak media sosial, segi positif dan negatifnya, dan yang kedua kejahatan-kejahatan di media sosial, dan yang ketiga solusi, dan yang keempat itu sarannya. Yang pertama, dampak media sosial segi positif dan negatif. Dapat mempererat hubungan silaturahmi dan juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan, menambah wawasan berpikir dan pengetahuan lewat media sosial, dapat menyediakan informasi yang tepat dan akurat seperti informasi tentang perguruan tinggi, lowongan kerja ataupun mengenai beasiswa dan lain-lain. Menyediakan ruang untuk berperan positif seperti komunikasi dengan para tokoh agama, ulama ataupun motivator, mengakrabkan hubungan pertemanan, komunikasi untuk pertemuan, rapat-rapat atau social gathering. Selanjutnya, dampak positif media sosial. Yang pertama itu sebagai media penyimpan informasi yang sangat mudah menyebar melalui situs jaringan sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. 2. Situs jaringan sosial membuat anak dan remaja lebih bersahabat. Perhatian, dengan menggunakan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, media sosial dapat menyambung tali silaturahmi, memudahkan bagi orang yang memiliki sanak famili yang jauh. Jaringan sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali keluarga dan kerabat yang berada jauh dari kita, dan yang jauh dengan yang lama sudah tidak bertemu. Hal tersebut dapat dilakukan lewat media maya seperti video call. Yang keempat, mempermudah berbelanja seperti menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari di media sosial. Online shop, pria dan wanita tersebut sangatlah mudah dilakukan. Hal ini memungkinkan para pengguna kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya, apalagi bagi mahasiswa yang membutuhkan uang dengan kerja sampingan yang tidak begitu sulit. Mereka cukup memodali HP dan kuota lalu mempromosikannya, mulai dari teman ke teman, tetangga, bahkan yang jauh sekalipun. Media sosial juga dapat yang kelima itu media sosial juga dapat memanfaatkan sebagai jalan dakwah atau menyampaikan sejenis ajaran-ajaran Islam sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Pengguna biasa bersosialisasi dengan publik, mengelola jaringan pertemanan. Selanjutnya itu dampak negatif media sosial. Yang pertama, berawal dari media sosial, seiring terjadinya tindak kejahatan seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan lain-lain. Susah bersosialisasi dengan orang sekitar karena pengguna media sosial membuat malas para user untuk berkomunikasi dengan dunia nyata. Hal ini memang benar sekali. Mempunyai teman yang sangat aktif dalam bersosial media, dia selalu memposting apa saja yang ia kerjakan, namun berbeda jauh dengan kenyataan. Orang yang aktif di sosial media nyatanya adalah orang pendiam dan tidak banyak bergaul. Yang ketiga, karena penggunaan media sosial lebih sering menggunakan bahasa informasi dalam keseharian, sehingga bahasa yang formal pun menjadi terlupakan. Jika tidak pandai mengontrol, jika tidak, maka kita akan terjerumus dalam pergaulan bebas karena tidak bisanya menjaga ucapan. Yang keempat itu
Situs media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitar mereka karena terlalu banyak menghabiskan waktu mereka dengan menggunakan internet. Yang kelima, media sosial dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi lalai dan juga tidak bisa membagi waktu karena terlalu asik dengan dunia maya yang tidak tahu bagaimana bentuknya seperti apa. Apalagi untuk seorang pelajar, apabila sudah kecanduan, maka mereka lebih mementingkan hal tersebut daripada keperluan, bahkan rela menyisihkan uang saku jika itu sangat membutuhkan kuota internet. Oleh karena itu, tidak perlu terlalu mengikuti perkembangan zaman. Kita harus pandai-pandai memilih cara dalam pergaulan di media sosial. Jangan sampai kita dikuasai oleh dunia, tapi kitalah yang harus inisiatif sendiri. Selanjutnya itu kejahatan di media sosial. Cybercrime adalah kejahatan di dunia maya. Salah satu jenis kejahatan yang meningkat di tengah pandemi akibat perubahan gaya hidup masyarakat serba online. Modus cybercrime macam-macam, mulai dari pencurian data, pembobolan rekening, hingga minta-minta sumbangan atas nama korban pandemi. Tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Misalnya melakukan hack sosial media, membobol perangkat teknologi serta data korban, lalu kemudian menyikat habis saldo rekening ataupun kartu kredit korban. Cybercrime Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang IITE, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi belum ada undang-undang cybercrime secara khusus. Cybercrime termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Yang pertama itu, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua itu, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik, data atau dokumen elektronik. Selanjutnya, solusi dalam bermedia sosial. Yang pertama itu, solusi dari saya itu yang pertama, fokus pada orang di belakangmu, matikan notifikasinya. Yang selanjutnya, hapus akun yang tak digunakan. Yang keempat itu, perbanyak sosialisasi di kehidupan nyata. Yang kelima, bersihkan daftar atau friends dan followers. Yang keenam, cari kegiatan lain. Yang ketujuh, gunakan secara bijak, selalu batasi penggunanya. Saran dalam bermedia sosial, kalau saran menurut saya untuk media sosial itu sebaiknya jangan terlalu dibanyakan hal-hal atau konten negatif karena bisa merusak diri kita sendiri. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.